Shalom semuanya. Pertama-tama patut kita memanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kita ada sampai hari ini. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karliviana Berpurba dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Tiga Panah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Bapa. Saat ini kami ada semua karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini dapat Engkau berkati, dapat Engkau berikan hikmat ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, banyak salah dosa yang kami perbuat Tuhan, kiranya Engkau yang ampuni dan memaafkan kami Bapa. Hanya ini doa anak-Mu, kami panjatkan melalui Putra-Mu Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan firman Tuhan di ayat Yakobus 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Jadi, tema firman Tuhan hari ini adalah doa besar kuasanya. Mungkin teman-teman tahu bahwa doa adalah pergumulan kita karib dengan Tuhan, persekutuan kita yang karib dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan, penyampaian kita kepada Tuhan, apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan itu adalah sebuah doa. Itu sebuah harapan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Itu adalah sebuah doa. Jadi ada 3 hal yang kita lakukan agar doa kita itu berkuasa. Yang pertama yaitu senantiasa berdoa. Kita harus senantiasa berdoa, baik di keadaan kita susah, sedih, ataupun keadaan kita senang, kita harus senantiasa berdoa. Tuhan pasti akan mendengar doa tersebut. Baik itu yang menurut kita doa itu adalah doa yang kecil, ataupun doa itu adalah doa yang besar. Di mata Tuhan tidak ada doa yang namanya doa besar ataupun doa kecil. Semuanya itu adalah hal yang berharga di mata Tuhan. Karena seorang anak yang menyampaikan sesuatu hal kepadanya, yang menceritakan sesuatu kepadanya, itu adalah doa. Kemudian terkadang kita tidak sukacita, terkadang kita tidak ada gembiranya dalam hari-hari kita, kita merasa tidak ada ketenangan dalam hari-hari kita. Itu mungkin karena kita kurang berdoa, teman-teman. Jadi ketika kita memulai hari, lakukanlah doa, maka hari-harinya akan sejahtera, damai. Kemudian ketika kita banyak berdoa, banyak pasti janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita sedikit berdoa, janji-janji Tuhan terhadap kita itu juga sedikit. Itu tergantung pada kita. Kalau kita mau sedikit, ya sudah, lakukan yang sedikit. Tapi kata firman Tuhan, haruslah hatimu senantiasa merindukan. Itu dengan berdoa. Ketika kita begitu banyak melakukan doa, Tuhan juga melakukan banyak janji-janjinya terhadap kita. Kemudian, hal yang paling dibutuhkan doa itu adalah hati. Doa tidak harus selalu dengan tutup mata, dengan lipat tangan. Tuhan tidak mengatakan hal itu. Tuhan hanya membutuhkan hati. Ketika kita sudah berdoa dengan hati yang tulus, Tuhan bakal dengar, Tuhan bakal terima semua doa kita itu. Kemudian kita bisa memiliki iman yang kuat itu hanya dengan doa. Dengan iman yang kuat, kita itu adalah sebuah hal yang datangnya dari doa. Dengan doa kita kuat. Dengan doa kita bisa. Dengan doa kita bisa melakukan apapun yang ingin kita lakukan di dunia ini. Yang mungkin hal itu adalah mustahil di dunia ini. Dengan doa semuanya bisa selesai.
Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti tolong. Kemudian doa bagi Tuhan adalah ya dan amin. Pasti. Doa pasti Tuhan kabulkan. Seperti kata Tuhan, mintalah maka akan diberikan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu seperti kata firman Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita menginginkan sesuatu hal, kita berdoa. Dengan berdoa, itu akan diberikan bagi kita. Pintu akan dibukakan bagi kita. Tuhan menyediakan bagi kita dengan berdoa. Kemudian, begitu mungkin banyak doa yang kita doakan tapi tidak terkabul. Mungkin doa tersebut adalah kepuasan nafsu kita sendiri saja. Atau mungkin doa itu belum terkabulkan, mungkin karena menunggu saat yang tepat. Tuhan pasti akan memberikan waktu yang tepat. Tuhan memberikan waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat itu, kemungkinan besar doa yang kita harapkan itu mungkin lebih besar dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita doakan. Kemudian, apapun yang kita minta itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Demi Tuhan, demi kemuliaan-Nya, Tuhan akan menyediakan bagi kita. Apapun yang kita harapkan, Tuhan pasti sediakan. Jika itu demi kemuliaan-Nya, demi nama-Nya, Tuhan pasti sediakan. Kemudian, hal yang kedua, agar doa itu besar kuasanya, yaitu adalah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Benar, kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita adalah gambaran dari firman Tuhan. Hidup kita adalah gambaran dari bahwa kita itu adalah anak Tuhan. Doa, jika kita berdoa dengan taat, selalu kita berdoa, pasti Tuhan akan kabulkan. Namun ada satu hal, ketika kita selalu berdoa, namun kita bukan orang yang benar, Tuhan tidak akan mengabulkan doa itu. Hasil doa itu adalah nol. Orang benar itu seperti apa? Orang benar itu adalah orang yang hari-harinya berjalan sesuai dengan firman Tuhan, hari-harinya berjalan sesuai dengan gambaran Tuhan, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Dan mungkin ketika dia melakukan dosa, dia percaya bahwa dengan darah Tuhan dia ditebus. Dengan darah Tuhan dia ditebus. Dia percaya itu. Orang yang mengakui dosanya terhadap Tuhan, orang yang percaya, dia pasti akan dibenarkan oleh Tuhan. Apapun kesalahan dosa yang telah dia perbuat, dia percaya pasti Tuhan benarkan ketika dia mengakui dosanya tersebut dan berserah kepada Tuhan. Bukti bahwa Tuhan itu adalah Dia ketika telah menciptakan kita. Setelah Tuhan menciptakan kita, Dia kembali lagi mengorbankan anaknya yang tunggal demi kita. Begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dan mungkin itu adalah gambaran bahwa Tuhan itu adalah Allah yang selalu setia bersama kita. Tak pernah Dia tinggalkan kita, tak pernah Dia biarkan kita sedikit pun. Itu ketika kita adalah orang yang benar. Lakukanlah hal yang benar. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita senantiasa berdoa dan kita berjalan dengan kebenaran, maka yang ketiga yaitu kita perlu yakin, percaya dengan Allah. Apa itu iman? Iman adalah kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Itu adalah iman. Ketika kita percaya doa kita itu akan dikabulkan, ada banyak hal yang akan Tuhan wujudkan.
Walaupun sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, Tuhan akan mewujudkan. Tuhan akan mewujudkan doa itu di waktu yang tepat. Namun seringkali ada beberapa orang yang jatuh di sana, berhenti berdoa, bahkan juga malas untuk berdoa. Alasannya karena apa? Karena ada beberapa doa mereka yang tidak Tuhan wujudkan, dan akhirnya mereka berhenti berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita setelah doa kita tidak diwujudkan, kita berhenti berdoa? Nah, ada satu tokoh, yaitu George Muller. Itu seorang tokoh yang berasal dari Inggris yang dikenal dengan penyerahan hidupnya secara total kepada Tuhan. Dia percaya dengan iman bahwa segala doanya itu diwujudkan sama Tuhan. Dia percaya setiap doa-doa yang dia bacakan sama Tuhan itu Tuhan wujudkan. Dan buktinya beribu-ribu doa itu Tuhan wujudkan. Beribu-ribu doa yang dia berikan kepada Tuhan wujudkan semuanya. Tuhan menyediakan yang terbaik, bahkan memberi yang lebih baik dari doa-doa yang dia panjatkan. Ada sebuah kisah, dia bercerita di mana dia berkata bahwa untuk apa aku bercerita kepada manusia jika aku sudah berdoa untuk Tuhan? Untuk apa aku bercerita kepada orang lain jika aku sudah berdoa kepada Tuhan? Bagaimana dengan kita? Kita lebih mengutamakan bercerita dengan orang lain, padahal kenyataannya Tuhanlah yang mengetahui segalanya. Maka dari itu, kita harus bercerita segala hal kepada Tuhan. Itu adalah bukti dari doa kita. Jadi, ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar doa itu berkuasa. Yang pertama yaitu senantiasa berdoa. Kemudian yang kedua itu berjalan di jalan yang benar. Dan yang ketiga yaitu yakin dan percaya dengan iman bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Jadi, sekian dari firman Tuhan yang saya bawakan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Saat kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu tumbuh dalam hati kami Bapa. Hanya ini doa Mu Tuhan, banyak dosa yang telah kami perbuat, Engkau ampuni kami Bapa. Hanya ini doa Namu, kami percayakan Putra Kudus Alia. Amin. Jadi, sekian firman Tuhan yang saya bawakan hari ini. Terima kasih.